ini kan Indonesia saat ini tengah memasuki musim kemarau dan sebelumnya juga diprediksi memasuki fenomena El Nino. Tapi justru kita tahu bahwa di tengah kemarau ini beberapa daerah justru dilanda cuaca ekstrim ya Bu ya. Mulai dari curah hujan ringan hingga lebat. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ini penyebabnya apa sih Bu? Cuaca ekstrim di tengah musim kemarau ini sebenarnya ada fenomena apa? Mungkin bisa dielaborasi. Terima kasih. Baik, jadi kita benar sedang memasuki musim kemarau akibat dari adanya monsun Australia, angin yang bertiup dari arah benua Australia menuju benua Asia melewati Indonesia, dan angin itu kering uap air, dan diperparah adanya fenomena El Nino lemah dan IOD positif yang mengakibatkan kondisi semakin kering kemaraunya. Nah, fenomena itu adalah fenomena yang skalanya kalau El Nino, IOD itu skalanya global, kemudian monsun itu skala regional. Nah, kemudian di sela-sela ini, jadi waktunya kan dalam bulanan ya, kemarau itu selama beberapa bulan. Untuk skala waktu yang lebih pendek, harian, atau beberapa hari hingga 1 minggu, kita saat ini terdampak pada fenomena yang skalanya lebih sempit lagi, yaitu adanya masuknya Madden-Julian Oscillation, yaitu kumpulan arak-arakan awan hujan yang bergerak dari arah Samudra Hindia melintasi wilayah Indonesia menuju Samudra Pasifik. Dan fenomena inilah terjadi saat ini disertai dengan adanya gelombang Kelvin dan Rossby, gelombang di ekuator yang sifatnya juga meningkatkan pembentukan awan hujan yang skala waktunya juga harian sampai mingguan. Dan selain itu juga karena adanya perbedaan tekanan di wilayah Indonesia dan sekitarnya, maka terjadi perlambatan kecepatan angin yang berdampak terjadinya turunnya uap air yang di bawah itu turun sebagai hujan. Jadi ada gangguan yang sifatnya lebih lokal atau regional dan skala waktunya lebih pendek. Kejadian ini diprediksi sampai sepekan ke depan. Itu. Jadi nanti akan kembali kering lagi, tapi fenomena Madden-Julian Oscillation ini siklus akan terulang 30 sampai 40 hari lagi. Sehingga nanti 30 hari lagi atau 40 hari lagi, meskipun masih musim kemarau kering, akan terjadi lagi hujan sampai lebat atau ekstrim. Demikian. Oke, baik Bu. Lalu kalau untuk wilayah atau daerah mana saja sih Bu yang harus waspada terkait adanya cuaca ekstrim ini dan kenapa Bu? Nah, jadi yang masih harus waspada ini mulai tanggal 10 hingga 14 Juli, potensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat, bahkan bisa mencapai ekstrim, yaitu di wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Terjadi juga di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Juga terjadi di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, di Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Utara, sebagian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kenapa? Ya itu tadi, karena adanya gangguan lokal atau semi regional ya, yang adanya tadi gelombang Kelvin, Rossby, adanya perlambatan kecepatan angin, dan juga masih masuknya arak-arakan awan hujan yang dari Samudra Hindia. Demikian. Kalau tanggal 17 ini masih juga diprediksi terjadi hujan lebat hingga sangat lebat di sebagian Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, juga sebagian juga di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Demikian, Mbak. Penyebabnya Oke, masih sama. siap. Bu, kalau misalkan tadi saya izin mengkonfirmasi ulang terkait nanti akan kembali lagi terjadi kekeringan, itu 40 hari ke depan atau bagaimana, Bu? Saat ini situasinya dalam skala yang lebih luas lagi, Indonesia ini sudah kemarau. Kemaraunya itu sebetulnya kering, lebih kering dari tahun lalu. Namun sesaat ini lewat tadi, arak-arakan awan hujan itu hanya sesaat. Hanya katakanlah sampai minggu depan. Hanya beberapa hari sampai 1 minggu. Setelah itu ya kembali kering lagi. Nah, kering kemaraunya ini diprediksi sampai Oktober atau akhir September awal Oktober. Nah, di sela-sela kemarau ini secara rutin, secara periodik setiap 30 atau 40 hari akan terjadi fenomena Madden-Julian Oscillation yang membawa arak-arakan awan-awan hujan tadi. Jadi akan terjadi hujan lebat, bisa sangat lebat, bisa ekstrim. Dan dapat juga sewaktu-waktu terjadi fenomena gelombang ekuatorial, Kelvin dan Rossby. Itu akan Oke. terulang lagi nanti. Oke, baik. Bu, tapi kalau dikatakan kalau sekarang kan kemarau, keringnya juga lebih parah ya dari tahun lalu. Ini bisa dikatakan sebagai fenomena El Nino juga atau bagaimana sih, Bu? Betul. Jadi diprediksi sejak kami menyampaikan hasil perakiraan iklim, ini kan awal tahun ya, akhir tahun lalu, maaf, akhir tahun lalu. Nah, saat itu diprediksi El Nino itu mulai terjadi Juni ya, tapi ini intensitasnya masih lemah. Nah, diprediksi selesai Juli ini masuk Agustus atau Juli akhir, pertengahan akhir itu semakin menguat dan nantinya Agustus hingga September itu intensitas El Nino-nya menjadi moderat, lebih kuat, artinya lebih kering. Nah, puncak musim kemarau diprediksi Agustus September. Jadi El Nino di saat itu juga sudah semakin menguat, berada pada posisi moderat. Jadi masih terjadi saat ini, tapi jadi bersamaan ya kejadian El Nino lemah bersamaan dengan kejadian Madden-Julian Oscillation yang tadi mengakibatkan hujan, bersamaan juga dengan kejadian adanya gelombang ekuatorial dan adanya perlambatan angin, sehingga keringnya untuk beberapa hari ini dapat tertolong, ada hujan yang membasahi, begitu. Oke, baik. Lalu Bu, terakhir imbauan untuk masyarakat ini seperti apa, Bu, di tengah cuaca yang tidak menentu ini, Bu? Nah, mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang sangat dinamis, dikatakan tidak menentu. Itu sebenarnya sangat dinamis karena faktor pengontrolnya banyak sekali. Bisa bersamaan, bisa silih berganti. Sehingga mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari info BMKG atau website BMKG ataupun media sosial BMKG. Kami akan terus memberikan perakiraan cuaca sampai 6 hari ke depan, dan di sela-sela perakiraan cuaca sewaktu-waktu kami berikan peringatan dini mulai dari 3 hari sebelum kejadian ekstrim sampai 3 jam sebelum kejadian ekstrim, bahkan bisa diupdate sampai 30 menit sebelum kejadian ekstrim. Karena sangat dinamis itu, jadi kami harus selalu update, begitu.